Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan isyaratnya. Ada banyak hadis yang menunjukkan persiapan Nabi untuk mengagendakan agenda-agenda Ramadan. Di antaranya 3 agenda utama. Ini yang paling penting, hati-hati. Ada 3 aktivitas Nabi SAW yang diinfokan kepada kita untuk ditingkatkan saat masuk bulan Ramadan. Mumpung sekarang masih Rajab, ada persiapan sebulan Sya'ban, kita sekarang bisa menyiapkan amalan-amalan ini untuk berlatih kemudian dimaksimalkan di bulan Ramadan. Amalan pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat. 1. Sholat. Kalau bicara kuantitas itu jumlah. Sehari semalam berapa sholat yang ditunaikan? Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? Masya Allah, sudah usia begini masih 5 waktu juga. Ada anak 5 tahun, sholat 5 waktu. Anda 50 tahun, 5 waktu juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan sholat Anda jadi lebih baik? Cek teman-teman sekalian, 5 waktu itu yang fardu. Kalau bicara kemudian peningkatan, maka nambah yang fardu, menambah dengan tambahannya. Apa tambahan dari yang fardu? Sunnah, nama sholatnya nafilah, hukumnya sunnah. Maka ketika kita akan sampai di bulan Ramadan, membiasakan meningkatkan kuantitas sholat. Tambahkan jenis-jenis sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Siang dan malamnya. Siang plus malam. Saya kotaki yang malam, terutama yang ini. Fokus. Lihat baik-baik. Anda tidak menyiapkan agenda ini, maka perjalanan puasa Anda hanya akan menahan lapar dan haus. Kata Nabi, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'ala tash. Tidak sedikit orang puasa, ketika dia jalani puasa, nggak dapat apa-apa. Cuman tahan lapar, haus, lapar, haus, lapar, haus. Nggak ada yang lain. Karena dia tidak merencanakan kegiatan yang akan dikerjakan saat Ramadannya. Yang pertama, berlatih meningkatkan kuantitas dan kualitas salat. Siang. Mulai sekarang, coba keluarkan jenis salat-salat yang dikerjakan pada siang hari. Selain yang fardu. Misal, kita keluarkan. Dimulai awal pagi, awal subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kita ambil At-Tirmidzi, nomor hadis 414. Man shalla 12 raka'atan. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, siang dan malam, mengiringi salat fardu. Awas, hati-hati. Apa jumlahnya 12 ini? 1, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Hadisnya dimulai zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, ba'd. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa? 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ini baru yang pokok. Anda bisa konsisten mengerjakan ini, kata Nabi, Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, maka kalau ia wafat dengan konsistensi amalan ini, akan dibangunkan langsung oleh Allah satu rumah di surga untuknya. Ummu Habibah ketika mendengar pernyataan ini, kata beliau, lihat kalimatnya. Bima makna. Lihat kalimatnya. Azamtu alla atrukaha tula hayati. Sejak saya mendengar pernyataan Nabi ini, saya bertekad pada diri saya tidak akan tinggalkan selama hidup saya amalan ini. Mendengar sahabat dari pernyataan Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, kata mereka, kami pun bertekad tidak akan meninggalkan amalan ini. Ummu Habibah, istri Nabi, keluarga Nabi, tercinta Nabi, sudah ada jaminan surga bersama Nabi, tapi ketika mendengar amalan ini, beliau masih bertekad, saya nggak akan tinggalkan. Maka akhwat yang di belakang, Anda istri Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, tabi'in juga bukan, tidak ada jaminan surga, maka Anda lebih berhak untuk bisa menggunakan konsistensi amalan ini untuk mendapatkan rumah Anda di surga. Siapa yang sudah punya rumah di surga, boleh angkat tangan. Ayo silakan, saya pulang. Kalau Anda merasa belum punya rumah, bangun bahannya dari sekarang. Ini sudah ada bahannya. 2 rakaat sebelum subuh, tadi lewat. Duhur, alhamdulillah. Duhur kelewat, nah nanti tunggu maghrib, ba'da maghrib, kalau hidup. Makanya kalau Anda merasa bisa wafat kapan saja, ketika ada amalannya, jangan tinggalkan. Sebab begitu ditinggalkan, kesempatan tidak berulang. Nggak ada yang berulang, Anda harus tunggu yang lainnya lagi. Sedangkan wafat itu tidak ada pilihan. Kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Bisa ditukar, saya belakangan, Anda duluan. Bisa.
Bisa ditukar lagi, saya duluan setelah Anda. Mungkin. Ini poinnya. Belum selesai. Ini standar. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan sunnah baru yang ini, 12, jangan dulu bangga. Amalan Anda masih standar. Kalau mau di atas standar, naikkan lagi dikit. Teman-teman sekalian, tambah lagi. Masya Allah. Syuruk awal duha. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shalla ghadata fil jama'ati. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah di masjid, berjamaah. Tsumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, enggak langsung pulang. Duduk zikir. Yaqud pakai fi'il mudhari progresif. Duduknya enggak harus di tempat itu. Bisa pindah pojok kanan, pojok kiri, yang penting zikir dia. Enggak harus di situ. Agak keliru kalau orang mengatakan enggak boleh pindah-pindah. Masya Allah. Agama ini meringankan, bukan menyulitkan. Mau ada orang bersih-bersih, maaf Pak, minggir sedikit. Maaf, sedang zikir. Anda bikin capek orang. Yang imam nggak pindah, yang makmum nggak pindah. Mau pengajian, ayo siap-siap pengajian. Maaf, sedang syuruk. Teman-teman, yaqudu fi'il mudhari bisa pindah. Mau di sini pindah ke sana boleh. Pindah sana boleh sepanjang area masjid. Anda zikir setelah itu, tsumma yusalli rak'atain. Anda tunaikan salat 2 rakaat. Begitu Anda tunaikan, Allahu Akbar. Fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Pada saat itu. Senilai haji dan umrah. Bukan haji dan umrah. Senilai haji dan umrah. Masya Allah. Pak mau kemana Pak? Mau haji dan umrah. Kok ke masjid? Syuruk. Bukan. Dah ya? Syuruk. Teruskan. Duha. Syuruk awal duha. Ini awal duha. Jadi syuruk itu awal duha. Karena bahasa hadisnya fi bidayatid duha. Di awal duha. Awal duha itu matahari mulai naik. Melewati batas tingginya. Batas terbitnya. Terbit disebut masyrik. Melewati ini satu tombak. Pelewatannya disebut dengan isyraq. Isyraq. Posisinya disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Jadi kalau Anda mengerjakan syuruk, artinya Anda mengerjakan awal duha. Jumlah bilangannya 2 rakaat. Enggak ada sholat syuruk, yang ada sholat duha. Iya, syuruk itu awal duha. Enggak ada awal duha, yang ada syuruk. Iya, syuruk itu awal duha. Duha itu awalnya syuruk. Nah ini. Yang syuruk benar, yang duha benar. Yang salah? Tidak, karena ini pun sunnah hukumnya. Di Anda tidak kerjakan pun Anda nggak dosa. Allah tidak hukumi Anda dosa. Kenapa Anda menilai diri sendiri dosa? Anda ini kenapa? Quran nggak hafal, ayat nggak ditanya. Pahala ngarang. Ya. Nah ini pertengahan duha bisa 4. Akhir duha sampai bisa 8. Terus lagi. Sebelum zuhur, sudah. Pada zuhur, sudah. Sebelum asar, ada nggak salat sunnah? Yang bilang ada, angkat tangan. Ayo. Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Yang wallahu a'lam enggak usah angkat tangan. Ayo. Sebelum asar ada 4 rakaat. Di Abu Daud nomor hadis 1257. Dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang mau menunaikan salat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat. 4 rakaat ini tidak disebut dengan rawatib. Bedakan rawatib dengan mutlak. Kalau rawatib itu diikatkan waktunya bersanding dengan sholat fardu. Dan keutamaannya terkait dengan sholat fardu. Keutamaannya. Ada sholat yang keutamaan terkait dengan sholat fardu. Ada yang terpisah dengan sholat fardu. Jelas ya? Taib. Yang ini 4 rakaat sebelum asar. Maghrib 2 rakaat setelah maghrib sudah. Sebelum maghrib ada sholat? Berapa rakaat? 2 rakaat. Yang ada sholat angkat tangan. Apa dalilnya? Wallahu a'lam. Yang tidak ada salat angkat tangan. Tayyib. Dalilnya ada 2 rakaat sebelum maghrib. Di Abu Daud nomor hadis 1258. Satu nomor bedanya dengan yang tadi. Cuma satu nomor. Riwayatnya sama dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima makna? Perhatikan kalimatnya. Shallu rak'ataini qabla al-maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Wa la tattakhidhuha sunnatan. Cuman yang ini spesial, jangan terlalu dibiasakan. Ada kalimat wala tattakhidhuha sunnatan, cuman jangan dibiasakan. Kalau ada kalimat jangan dibiasakan, berarti ini bukan kebiasaan. Kalau ada kesempatan saja, karena waktu maghrib itu singkat. Antara maghrib ke isya itu begitu pendek. Kalau dibuka dengan sholat sunnah lagi, banyak sholat sunnah, nanti habis waktunya berdekatan dengan isya, bahkan ada yang terlambat dalam keadaan isyanya. Kalau ada peluang saja, misal Anda sedang di Mekah, nunggu-nunggu kemudian mau qomat, karena dibiasakan dengan orang tawaf, harus memberhentikan dulu orang tawaf. Anda baca Quran sudah, zikir sudah, daripada ngerjakan yang tidak jelas, lebih baik sholat 2 rakaat. Tunaikan 2 rakaat.
daripada ngerjakan yang tidak jelas. Ceklik. Menunggu maghrib di depan Ka'bah. Ada kerjaan. Ini. Tapi kalau Anda di sini, Sayyidina Masjid Al-Azhar, Masjid Istiqlal, datang. Waktu maghrib sudah adzan, misalnya tinggal 2 menit komat. Jedanya cuma 2 menit, selesai adzan tinggal mau masuk. Doa, zikir. Begitu tidak cukup, selesai sudah. Ikuti langsung salat maghrib. Tapi kalau sedang nunggu belum ada yang datang. Buka pintu sendiri, ya nyalain lampu sendiri, adzan sendiri, orang belum datang, salat 2 rakaat. Tunggu 5 menit, belum datang juga. Masya Allah. Itulah barangkali pahala Allah ingin berikan pada Anda seutuhnya pada saat itu. Masya Allah. Pahala buka masjid, pahala nyalain lampu, pahala adzan, pahala qomat, pahala imam, pahala makmum sekaligus. Luar biasa. Subuh juga begitu. Adzan 4:30 nggak ada yang datang. Kalau 4:30 nggak ada yang datang adzan, cobain adzan jam 9. Saya yakin banyak yang datang. Adzan jam 9. Begitu adzan jam 9, datang banyak orang. Gila kamu, adzan jam segini. Katakan, kamu yang gila. Saya adzan 4:30, nggak pada datang. Sekarang saya adzan, kok pada datang? Balik. Sudah. Maghrib sudah, qabliyah isya ada. Ada salat di antara 2 adzan. Ya, adzan dengan iqamah. Sah ditunaikan. Keluarkan semuanya. Jangan tanggung ya, teman-teman. Gini cara berpikirnya, gini. Kalau Anda ketinggalan uang 200.000 di sini, kan Anda jalan. Ingat, ada ketinggalan uang. Balik lagi nggak? Balik lagi. Kenapa ketika Anda ketinggalan sunnah tidak balik lagi? Dan sunnah itu menjaga Anda sampai dengan kiamat. 200.000 hilang seketika. Handphone Anda ketinggalan sampai balik lagi. Pak, saya nyari handphone. Yang mana? 3315 Pak, Nokia dulu. Anda masih kejar. Kenapa sunnah yang menjaga Anda? Menenangkan hidup Anda, menjamin surga Anda. Enggak Anda ambil lagi. Sayang Anda. Dan Ramadan, ingat 10 kali lipat hari biasa. Makanya jangan tinggalkan satu amalan pun selama ada pahala di dalamnya. Ini poinnya. Ini rinci dulu. Jenis-jenis salat sunnah. Salat amalan pertama. Salat, keluarkan amalannya. Kalau bisa tuliskan. Ini hari pertama. Jenis salatnya apa saja. 1, 2, 3, 4, 5. Teruskan. Sampai malam. Malamnya biasakan mulai malam ini tahajud. Tahajud. Kalau belum sanggup tahajud, qiyamul lail. Tunaikan sebelum tidur. Misal 4 rakaat dulu. Tutup dengan witir 1 rakaat. Biasakan lagi. Nanti kalau sudah terbiasa, begitu tarawih, Anda terbiasa. Jadi kalau Anda nggak pernah terbiasa salat malam, awal-awalnya cuma rame. Rame awal-awalnya. Ya, hari kedua makin berkurang. Hari ketiga tadi, pertengahan mulai kosong. Akhir mulai cari tiket mudik. Sekarang ini udah habis. Sebagian Anda nyampaikan. Coba lihat sebagian Anda belanja udah macam-macam. Itu pun saat dibeli belum tentu dipakai di hari raya. Karena saat mudik belum tentu disambut Anda untuk pulang. Karena Anda belum tentu hidup sampai tujuan. Silahkan Anda cek. Tingkat kejadian wafat paling tinggi di antaranya terjadi saat mudik. Berapa banyak orang mempersiapkan bekal, tapi ternyata tidak pulang ke kampung halaman. Pulangnya ke kampung, kemudian kiamat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke kampung hisab kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya harap pada Anda, kalau mudik biasanya Anda persiapkan untuk disambut luar biasa. Bayangkan saat Ramadan. Mudik, motornya bebek, bekalnya singa. Luar biasa lihat. Betul, motor bebek pakai lagi ke sini, ada lagi, terus lagi, tambah lagi. Tulis di belakangnya, sayang aku pulang. Masya Allah. Sampai Pantura. Dan dia kabarin sama yang di rumah. Abang mau pulang nih, mau pulang. Ibunya nyiapkan. Rumah dicat, bagus-bagus. Yang tidak ada diada-adakan. Hadir. Sampai hebatnya cuma saat bulan Syawal, Idul Fitri, akhir Ramadan. Itu yang ada, yang sebelumnya tidak pernah ada. Cek yang tidak ada diada-adakan, bahkan dahsyat sekali. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Cuma saat itu. Nggak ada yang lain lagi. Itu kue paling tidak konsisten semuka bumi itu. Paling tidak konsisten. Ya, yang trompet orang Skandinavia, ya, yang bagiannya orang Belanda. Itu kan isinya rangginang. Balik ke sini. Kenapa Anda tidak berusaha menyiapkan penyambutan Anda saat di akhirat? Ada orang yang disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya saat dia masuk ke surga. Siapa orang-orang ini? Di antaranya orang yang menghidupkan amal ibadahnya ketika dia hadir menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Kamil. Ayat 23. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Ahmad teruskan. Salamun. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Masya Allah. Ada orang yang sekeluarga itu oleh Allah disediakan surga khusus untuk satu keluarga besar ini. Jadi kalau Anda biasakan amalannya sekarang teman-teman sekalian, Anda belum tentu sampai ke bulan Ramadan. Termasuk saya, kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa berlatih untuk meraih penyambutan saat di akhirat nanti. Anda biasakan mulai hari ini. Wa man salaha min abwaihim, orang-orang soleh dari bapak-bapaknya. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Maka ada pilihan kita untuk disambut di akhirat nanti oleh para malaikat. Dan hebatnya, orang-orang ini diperkenankan melewati semua pintu surga. Malaikat menyambut. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dari setiap pintu surga. Disambut kemudian, salamun alaikum bima sabartum. Selamatnya, Anda telah sabar, meneguhkan, memperbanyak amal soleh saat sedang berada di dunia. Maka mulai hari ini saya sarankan, kita tidak harus menunggu kemudian untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena belum tentu hidup sampai Ramadan. Tapi kalau Anda siapkan niat yang soleh, niat solehah, mulai sejak ini, boleh jadi dengan bulan ini dan seterusnya, Allah ingin merubah hidup kita sampai disambut malaikat sampai di surga nanti insya Allah. Karena itu teman-teman sekalian, satu sholat tingkatkan. Sholat malam, supaya tarawih nanti biasa. Saya percepat ya, saya agak cepat. 2, amalan selanjutnya. Berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Langsung turun ayatnya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Karena itu Nabi SAW sejak setiap datang Ramadan itu selalu memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Beliau dengan malaikat Jibril. Beliau baca, Jibril menyimak. Baca, menyimak. Setiap Ramadan minimal 1 kali khatam beliau. Di akhir masa hidupnya 2 kali khatam beliau SAW. Nabi Muhammad, Nabi Rasul dijamin surga. Ramadan khatam Quran. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, gak ada jaminan surga. Cita-cita masuk surga. Quran gak pernah dibaca. Sehat Anda. Ayo biasakan dari sekarang. Interaksi dibagi pada 3 bagian. 1 sekedar baca. Kalau bisa Anda punya target. Ramadan, berapa kali khatam Anda targetkan? Misal. Berita baiknya insya Allah Ramadan tahun ini dengan izin Allah kita akan ada siklus di 10 tahunan bahwa setiap tahunnya tidak akan berbeda awal puasa dan awal Idul Fitrinya. Insya Allah tahun ini Ramadan kita akan sama, tidak akan berbeda seluruh wilayah Indonesia kalau menggunakan kaidah Al-Quran dan Sunnah insya Allah, karena saat ijtima'nya itu masih di bawah ufuk dan akan kemudian digenapkan bilangan bulan Sya'ban, keesokannya baru masuk Ramadan. Baik ya, tanggal berapa insya Allah bulan ini? Bukan Mei, 1 Ramadan. 1 Ramadan ya. Tidak ada puasa Ramadan di bulan Mei. Yang ada tanggal 1 Ramadan 1439 Hijrah. Ya. Sama insya Allah. Tidak akan berbeda semuanya. Sama. Tanggal berapa? 1 Ramadan 1439 Hijrah. Bertepatan insya Allah dengan 17 Mei. 15-nya itu ijtima' tapi masih di bawah ufuk. 16 Mei-nya itu kemudian digenapkan bilangan bulan Sya'ban. Lusanya baru masuk 1 Ramadan. Insya Allah sama. Ahli hisab, ahli ru'yat pun akan sama. Ya, kecuali yang menggunakan di luar ini. Oh, menurut penampakan kami bahwa ketinggian air laut itu akan begini. Ramadannya seminggu lagi. Itu yang tidak tepat. Ya. Atau saya lihat sih tadi malam mimpinya kata Nabi sih bukan besok. Masya Allah. Itu barangkali salah yang dilihat. Ya. Kembali ke sini. Interaksi dengan Quran dibagi 3 bagian. 1 adalah memperbanyak bacaan. Bacaan. Namanya qiraah. Yuk petakan oleh Anda. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Anda bagi kemudian. Anda boleh paling minimal misalnya khatamkan 4 kali. Misal 4 kali dia khatamkan. 4 kali ini bisa Anda lakukan misalnya dari mulai Sabtu 5 juz. Setiap waktu sholat. Supaya lebih mudah. Ya. Dari Sabtu sampai dengan misal Kamis. Jumatnya untuk berdoa. Sabtu bagi waktu sholat. Waktu sholat ada 5 waktu yang fardu. Subuh sampai dengan Isya. Setiap waktu sholat 1 juz. Setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Ini kan banyak waktunya, tidak harus berdiam diri di masjid. Dari subuh ke zuhur kan panjang, Anda bisa bagi di jalan, Anda bisa sambil tilawah. Kemudian di kantor, sambil menunggu waktu Anda baca lagi.
Demi Allah saya katakan, kalau Anda biasakan awalnya tidak mudah. Tapi kalau dibiasakan, mulai coba sekarang. Praktekan. Sabtu misalnya 5 juz. Bagi ke dalam 5 waktu ini. Ahad 5 juz. Senin 5 juz. Selasa 5 juz. Rabu 5 juz. Kamis 5 juz. Tidak sadar, sepekan 30 juz. Jumat untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon bukakan hati saya dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, kuatkan diri saya dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya sebagai ahli Quran. Anda biasakan, awalnya tidak mudah. Tapi setelah itu, kalau tidak baca Quran, Anda ada sesuatu yang hilang dalam diri Anda. Rasanya ketagihan, luar biasa. Ya, saya ajarkan satu doa ya. Insya Allah dengan doa ini, Anda akan dimudahkan untuk berinteraksi. Untuk yang ini. Ya, ini tidak mudah. Allahumma. Saya ulang, Allahumma. Paksain. Nah itu ya. Ayo tulis. Ayo tulis. Ini saya tunjukin, paksain. Nah, ini ya. Gak usah. Paksain. Di Anda rencanakan pakai dalil apapun, kalau nggak maksa diri Anda, nggak akan jadi. Demi Allah saya katakan, nggak akan jadi. Paksa. Konsisten. Bikin jadwal. Ya. Anda bikin jadwal seperti ini. Sabtu, baca 1 juz. Di 1 juz. Kalau tidak baca, tanda tanya kenapa? Kenapa? Tanyakan pada diri Anda, kasih catatan di bawahnya. Kamu merasa soleh ya? Sudah jaminan surga ya? Dosanya sudah nggak ada ya? Sampai nggak mau baca Quran. Kamu siapa? Tanya. Jelas ya? Kalau sudah ada seperti ini, nanti kita dipaksa. Begitu Ramadan, memperbanyak bacaan Quran. 1 hurufnya kali 10 kali lipat hari biasa. 2, namanya tilawah. Tilawah itu memahami makna dari kandungan ayat Al-Quran. Tilawah. Ini poinnya. Ayo pahami. Yang sudah terbiasa baca, sudah lancar, pahami dengan baik. Pahami sehingga terasa perbedaannya. Ya, 3, menghafal. Hafalkan Quran. Ramadan bulan Quran, saya katakan pada Anda ya, ini sebetulnya rahasia ini, tapi nggak apa-apa lah. Di antara kita aja nih. Ya, teman-teman, karena Ramadan bulan Quran akan terjadi suasana luar biasa. Saya sarankan pada Anda, kalau Anda mampu dan harus mampu, Ramadan tahun ini, coba usahakan menghafal Quran. Karena Ramadan itu istimewa. Orang yang menghafal Quran di bulan Ramadan akan dipercepat oleh Allah. Hafalannya beda dengan bulan-bulan biasa. Demi Allah saya katakan, kalau Anda betul-betul serius akan dipercepat. Terutama saat itikaf nanti 10 hari terakhir. Akan terjadi percepatan kalau Anda mau mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Ini kisah nyata ya, ini kisah sangat nyata. Dia ada seorang suami, Anda bisa tiru ini. Dia merasa waktunya sibuk untuk dunia. Saya pengen menghafal Quran, sebelum meninggal punya hafalan Quran. Akhirnya dia coba berencana, cutinya tahun ini didekatkan pada Ramadan. Dia cuti, dia tidak ambil libur dulu, cutinya pas i'tikaf. Jadi begitu i'tikaf dia ambil cuti. 10 hari. Apa rencananya? Rencana saya ketika i'tikaf, saya ingin menghafal 3 juz Al-Quran. Dia cerita pada istrinya. Saya tidak tahu kalau kita meninggal apa yang kita bawa. Saya ingin menghafal Quran minimal 3 juz. Kemudian dia rencanakan, persiapan matang, istri siapkan, musab diberikan. Tapi yang paling menarik, begitu suami berangkat i'tikaf, istrinya di rumah yang masih merawat 3 orang anak. 1 masih diberikan ASI, yang lain masih kecil-kecil. Tanpa diketahui suaminya, istrinya pun menghafal di rumahnya. Saat memberikan ASI, dia membaca Quran. Dalam tidurnya, dia memegang mushaf. Dia menghafal. Terjadilah satu hal yang luar biasa. Begitu selesai Ramadan, suaminya pulang dengan wajah berbinar. Bahagia. Masya Allah. Dia apa katakan? Zauji, sayang, hafidhu 3 ajza. Saya sudah hafal 3 juz. 3 juz. Istrinya mencium tangannya, mengecup keningnya, mengucapkan selamat. Tanpa berkata sepatah kata pun di lisannya, bahwa istrinya telah hafal 30 juz dalam 10 hari. Ini nyata. 10 juz. 30 juz. Dalam 10 hari. Anda bisa bayangkan. Kami tuliskan cara dari Al-Quran untuk menghafal Quran secara cepat. Tapi bukan cepatnya, tapi bagaimana mendekatkan diri kita dengan Quran. Ada yang mencoba itu, ada yang hafal 27 hari, ada yang 25 hari, ada yang 29 hari. Itu luar biasa. Tapi saya sarankan pada Anda, Ramadan tingkatkan ini. Dan itu luar biasa. Mulai menghafal, Anda dapatkan perbedaan. Nih, Quran. Tapi catatan saya ingat ya, bagi yang ingin menghatamkan Quran, tetap menjaga tajwid dan adabnya. Karena qiraah dibagi 3 bagian. Qiraah hadar, qiraah cepat, tapi cepat tetap menjaga hukum tajwidnya. Menjadikan setiap yang 4 harakat, 6 harakat, 5 harakat, jadi 2 harakat. 2 harakat. Termasuk mad adid disukun. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. 4. 2 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. 3 detik. Jadikan 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dua harakat. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Itu hadar namanya. Jadi kalaupun Anda ingin cepat-cepat, jangan sampai menghilangkan hukum tajwidnya. Amin. Lumayan. 1 hari 30 juz. Lebih soleh daripada Nabi. Paham ya? Terakhir. Memperbanyak sedekah. Sedekah. Teman-teman, sekarang siapkan. Sedekah. Sedekah itu umum sifatnya. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Ya. Kalau zakat sifatnya wajib, terkait dengan harta. Quran surah ke-9 ayat 103. Khudh min amwalihim sedekah. Dibagikan hanya pada 8 golongan. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama shadaqatu lil fuqara dan seterusnya ayat. Infak itu dikeluarkan sifatnya berupa materi. Infak, materi sifatnya. Boleh uang, tidak harus uang. Boleh pakaian, tidak harus pakaian. Boleh makanan, boleh. Ini saya pernah ke Auckland. Ya, di New Zealand. Tahu Auckland? Ayo lampu merah sana dikit tuh. Naik pesawat nyampe sana. Di Auckland itu masjid-masjidnya Pak. Ibu di belakang, itu kalau ada kotak-kotak infak, mereka tidak hanya menuliskan untuk ukuran lubang uang, tidak. Tapi ada juga untuk makanan. Ya, nanti ada infak, itunya food di sananya. Ada beras, ada ngasih ciki, ada macam-macam. Itu boleh. Di infak itu tidak harus uang. Ada makanan, silahkan. Ya, ada kemudian misalnya minuman dalam taklim, silahkan berikan. Boleh. Karena nanti saat Ramadan itu akan digalakkan dan pahalanya besar, luar biasa. Besar. Walaupun Anda hanya punya seteguk air. Walaupun punya 1 butir kurma. Pahalanya banyak teman-teman. Anda harus biasakan dari sekarang. Infak. Tapi kalau Anda datang ke masjid, lihat ukuran kotaknya. Ya, lihat ada yang sediakan untuk beras misalnya. Ada yang sediakan untuk uang. Jangan ukuran uang dikasih beras. Oh, masukin ke situ ya. Begitu dibuka berat amat, dibuka beras. Kan? Tayyib. Kembalikan sini. 3, sedekah. Kalau sedekah itu sifatnya lebih umum. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran. Anda kasih ide-ide yang bagus. Nih nanti kultum Ramadannya ini imamnya fulan nih begini, bacaannya seperti ini. Nanti materi-materinya tolong dibukukan. Begitu selesai nanti jadi buku dibagikan kepada masyarakat dan sebagainya. Kasih ide, sedekah dengan ide. Dengan tenaga, Anda bantu-bantu. Ayo, ada yang bukakan karpetnya, siapkan untuk menjamunya, iftarnya dan sebagainya. Ayo siapkan tenaganya. Ada yang dengan uang, saya donasinya dengan uang. Ayo silahkan, itu maksimalkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak ada kegiatan Nabi yang lebih maksimal di bulan Ramadan kecuali memperbanyak sedekahnya. Saking beliau luar biasa sedekahnya, itu sampai mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Antum tahu kalau angin bertiup sepoi-sepoi enak, kayak kipas angin di atas, tidur ngantuk, blek ya gitu. Sedekahnya Nabi saking luar biasa indahnya, seperti mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Disampaikan dalam keadaan lembut, diterima dalam keadaan tenang, dibagikan dalam keadaan nyaman. Persis ketika Anda mendapatkan tepaan angin sepoi-sepoi, enak menerimanya. Bagaimana caranya? Perbanyak sedekah pada saat bulan Ramadan. Mustahil bisa sedekah infak kalau nggak ada yang diinfakkan. Makanya dari sekarang, ayo usaha, maksimalkan, siapkan untuk Ramadan. Kapan lagi ketika infak pahalanya 10 kali lipat dari hari biasa. Cari 5 golongan utama. Quran surah kedua ayat 215. Kamil. Ayo cari. Paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Jazakallah khair. Ada 5 golongan yang paling utama kalau Anda mau infak. 1 orang tua lil walidain, 2 akrabin. Ya, kerabat terdekat. Bisa kerabat dari talian pertalian Anda, bisa juga dari tetangga Anda. Yang ketiga anak-anak yatim, wal yatama, keempat wal masakin, orang-orang miskin, dan yang kelima ibnu sabil. Maka semua ini kita rencanakan bikin program Ramadan. Saya waktu kecil di sekolah dibuatkan buku itu tuh, buku Ramadan. Dan dicek. Begitu tarawih, kemudian ada kultum, setelah selesai minta tanda tangan sama yang ceramahnya. Ceramah tanda tangan. Kemudian Ramadannya, tarawihnya sempurna atau tidak.
Itu dari kecil dilatih supaya dengan latihan itu terbiasa setelah dewasanya. Maka tidak ada salahnya kemudian kita buat kemudian itu di rumah, direncanakan dari sekarang. Maka tarahib kita hari ini selain mempersiapkan diri dengan latihan puasa, juga punya program-program yang dimaksimalkan saat Ramadan nanti. Dengan program itu insya Allah kita akan konsisten saat puasa, maksimal mengerjakannya, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pelajari rahasia-rahasia Ramadan yang bisa menghadirkan keutamaan berbeda dengan waktu-waktu lainnya. Saya beri contoh begini. Nah, itu contoh pertama. Supaya kita fokus luar biasa. Saat buka contohnya. Banyak orang ketika buka fokus pada makanan. Padahal ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saat buka itulah ternyata kita ditunggu oleh Allah untuk menghadirkan doa yang termasuk doa mustajab bagi orang puasa. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, as-shaima hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Orang puasa sampai dia buka. Maka dari itu ketika Anda puasa, orang lain makan, Anda menahan lapar. Orang lain minum, Anda tidak minum. Dilakukan karena Allah. Maka Anda ditunggu ketika akan buka. Allahu Akbar. Begitu mengatakan kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabal dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Anda minum, setelah itu biasakan berdoa dulu. Minta kemuliaan-kemuliaan yang mungkin itu menjadi hal yang terbaik untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak lagi yang lain. Silahkan cari buku-buku dari masyayikh kita, guru-guru kita, para kiai, para habaib dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan itu bisa memaksimalkan tarhib kita insyaallah menuju bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau bisa dipelajari ketentuannya supaya saat Ramadan nggak belajar lagi, tinggal beramal. Saya tuh suka bosan setiap Ramadan ditanya pertanyaan sama, nggak pernah tuntas Pak. 5 tahun di Indonesia, sekarang mau tahun ke-6, setiap tahun pertanyaan serupa. Ustadz, apakah tarawih 11 atau 23? Kalau 11 itu witirnya kapan? Kalau sudah witir malamnya boleh tahajud lagi apa enggak? Ya, jadi bereskan sekarang setelah Ramadan, silahkan kita kerjakan. Yang rakaat witirnya 11, silahkan. Yang 23 boleh. 11, 23 sama-sama boleh. Yang tidak itu yang tidak salat pun hukumnya sunnah. Tapi keterlaluan. Karena Ramadan banyak pahalanya. Ramadan banyak pahalanya. Jelas ya? Insya Allah di akhir TV, di mulai bulan depan nanti akan disiarkan tentang khusus tayangan persiapan Ramadan. Diambil langsung dari kitab Imam Al-Bukhari. Kitabnya namanya As-Siyam. Menghimpun seluruh hadis-hadis Nabi SAW secara umum terkait dengan persiapan Ramadan. Anda boleh terhubung ke sana. Kalau Anda hadir di beberapa kajian, insya Allah nanti kami akan kopikan kitabnya. Anda boleh dapatkan gratis insya Allah. Dan saya bawakan kitab aslinya, masih berbahasa Arab. Ya. Betul. Bahasa Arab nggak susah. Saya di Arab, anak-anak segini udah bisa bahasa Arab tuh. Assalamualaikum.